warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Prayogo dari kelas MPIA NIM 206180002 akan mempresentasikan tentang etika dalam berkomunikasi. Ya, tentang etika komunikasi. Yang pertama, konsep dasar dalam etika komunikasi. Sebelum lanjut, kita mengetahui dulu apa arti dari etika dan komunikasi. Yang pertama, etika secara umum yaitu seperangkat aturan atau norma pedoman yang mengatur segala perilaku manusia. Dan komunikasi yaitu pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Jadi etika komunikasi yaitu dapat diartikan sebagai norma, nilai atau ukuran tingkah laku baik dalam kegiatan komunikasi dalam suatu masyarakat. Tujuan etika komunikasi yang pertama, menciptakan kesopanan dalam berkomunikasi. Yang kedua, menciptakan kesan yang baik atau sesuai dengan apa yang diharapkan dari pihak-pihak yang terlibat. Yang ketiga, informasi dapat disampaikan dengan etika yang baik. Yang keempat, pihak yang melakukan komunikasi sehingga memiliki pengertian atau merasa lebih baik apabila berkomunikasi dengan etika. Yang selanjutnya yaitu manfaat dalam etika berkomunikasi. Yang pertama, melancarkan komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, memahami apa yang dikomunikasikan dengan orang lain. Yang ketiga, diterima dalam sosial masyarakat karena mengikuti etika dalam berkomunikasi. Yang keempat, memperkuat hubungan yang terjalin dengan orang lain. Nah, sekarang kita memasuki dalam pembahasan etika dalam berkomunikasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi diantaranya yang pertama, komunikasi tatap muka. Ada beberapa hal dalam berkomunikasi dalam tatap muka. Yang pertama, melihat keadaan lawan bicara. Jika lawan bicara kita sibuk, sebaiknya kita harus mencoba berbicara lain kali, karena biasa saja justru kita malah membuat mereka terganggu dan membuatnya tidak nyaman ketika berbicara dengan kita. Yang kedua, tatap mata lawan bicara kita. Jika kita berbicara dengan lawan bicara kita, sebaiknya kita berbicara dengan menatap mata mereka sehingga mata kita tidak mengarah ke arah yang lain. Dan yang ketiga, ramah dan sopan. Sebaiknya terlebih dahulu kita menyapa terhadap lawan bicara kita sehingga kita terkesan ramah dan sopan. Yang keempat, jaga intonasi dan kecepatan berbicara. Berbicara dengan suara yang stabil, tidak terlalu pelan atau terlalu tinggi. Berbicara secara normal agar dapat disimak dengan baik dan dapat disimak dengan baik. Yang kelima, tidak hanya berbicara tetapi didengarkan. Dari kebanyakan orang mengasumsikan komunikasi selalu berkaitan dengan berbicara, padahal tidak hanya itu. Mendengarkan pun juga salah satu bagian dari komunikasi, dan hal ini sangat penting dilakukan ketika kita terlalu sibuk dan tidak memperhatikan lawan bicara kita, maka terkesan seperti tidak memperhatikannya. Dan yang kelima, melontarkan pertanyaan. Ketika kita sudah menyimak apa yang dibahas oleh lawan bicara kita, sebaiknya kita memberi pertanyaan jika memang ada yang kita ingin tanyakan. Yang selanjutnya, komunikasi lewat media. Dari zaman teknologi yang canggih sekarang ini, pasti kita menggunakan HP atau semacamnya. Ketika berkomunikasi lewat media, hal-hal yang harus diperhatikan yang pertama yaitu memperhatikan gaya tulisan dan tanda baca. Yang kedua, atur intonasi jika dilakukan dalam menelpon. Yang ketiga, memikirkan apa yang akan ditulis. Itulah dari saya. Apabila kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.